to save yours and our reputation. Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah film yang berjudul Wanted Man. The wolves. You gotta be a wolf. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi senior. Dirinya ditugaskan ke Meksiko untuk menyelamatkan saksi pembunuhan terhadap agen kepolisian yang dibunuh oleh sekelompok orang bersenjata. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. To agree to send you down, bring those two witnesses back here. Do it the right way. The DEA murder. This is my brother. It's dangerous. The longer we're here, the more danger for your family. Sometimes I mess around with movie lines. You looking at me? And the drug buyer. Di perbatasan California dan Meksiko, terdapat dua orang agen kepolisian yang menyamar sebagai pengedar narkoba. Mereka menyamar untuk menangkap kartel narkoba. Dua petugas tersebut berasal dari bagian DEA atau BNN-nya Amerika. Di tengah-tengah transaksi yang sedang berlangsung, tiba-tiba ada sekelompok orang bersenjata yang misterius datang untuk merampok uang dan membunuh dua agen polisi beserta kartel narkoba dan anak buahnya. Di kejadian tersebut, rupanya ada dua orang saksi, yaitu dua orang wanita yang selamat dari aksi perampokan. Melihat ada saksi, lantas kelompok itu mengejar dua wanita tersebut. Namun dua wanita tersebut berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Kemudian di tempat lain, polisi senior yang bernama Travis Johansson sedang melakukan rutinitasnya, yaitu berolahraga di pagi hari. Setelah selesai, ia pun bersiap untuk berangkat kerja sambil menonton berita mengenai penyelundupan narkoba oleh orang-orang yang ada di perbatasan Amerika-Meksiko dan juga mengenai kasusnya yang dimana Travis telah melakukan rasis terhadap warga Meksiko. Travis diketahui dirinya telah memukuli seorang pria Meksiko selagi bertugas dan menganggap pria Meksiko tersebut adalah orang rendahan. Hal tersebut viral dan membuat karirnya menjadi rusak. Alleged brutal assault of the migrant driver on Monday. Lalu kepala polisi yang bernama Hernandez mengajak Travis untuk meminta maaf atas tindakan kontroversialnya pada konferensi pers. Setelah itu, Hernandez yang peduli dengan Travis dan ingin mengembalikan nama baik dan karirnya Travis, meminta Travis untuk melakukan sebuah tugas sebelum Travis pensiun. Hernandez pun memberitahukan bahwa baru-baru ini ada kasus penembakan dan pembunuhan terhadap petugas DEA. Dan ada dua orang saksi yang berhasil melarikan diri dari kejadian tersebut. Dua orang saksi tersebut berhasil melarikan diri namun tertangkap oleh polisi Meksiko dikarenakan ketahuan mencuri. Dan kini dua saksi tersebut berada di Meksiko. Misi yang akan dijalankan oleh Travis ini sangat penting, dikarenakan pihak kepolisian ingin mencari tahu siapa yang telah melakukan aksi penembakan terhadap anggota DEA. Dan tugasnya Travis adalah pergi ke Meksiko dan membawa dua orang saksi, yaitu dua orang wanita ke Amerika untuk diminta keterangan mengenai kasus penembakan. Well, they just turned up. Mexico. Sebelum pergi ke Meksiko, Travis pun berkumpul bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Teman-temannya Travis juga merupakan anggota kepolisian yang bernama Adam dan juga ada yang sudah pensiun, yaitu bernama Brinner. Di saat kumpul bersama teman-temannya Travis menyarankan ke Travis untuk jangan pergi ke Meksiko karena di Meksiko sangat berbahaya. Terlebih di sana banyak kartel narkoba yang tidak segan-segan akan membunuh orang yang tidak disukainya. Namun Travis tidak memperdulikan perkataan temannya dan ia berpikir bahwa inilah jalan satu-satunya untuk memperbaiki nama baiknya dan karirnya yang sempat rusak. Lalu Travis dan teman-temannya pun menikmati malam bersama di klub malam tersebut. Don't go to Mexico. Yeah. There you go. You weren't much better conversation when we rode together, bro. Keesokan harinya, Travis pun pergi ke Meksiko. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan polisi Meksiko yang memperlakukan dirinya dengan cukup baik. Setelah itu, mereka berdua pun menemui dua orang saksi yang dicari oleh Travis. Dua orang saksi tersebut adalah Rosa dan Lita. Kemudian Travis membawa Rosa dan Lita pergi ke Amerika. Namun di tengah jalan, mereka diserang oleh dua orang polisi. Dua polisi tersebut menembaki mereka hingga menewaskan Lita dan juga satu orang polisi yang bersama dengan Travis.
Lalu Travis yang berada di kejadian tersebut berhasil menyelamatkan dirinya dan juga Rosa dengan membunuh 2 polisi yang menyerang mereka. Alhasil dari penyerangan tersebut, Travis mengalami luka di tubuhnya hingga dirinya meminta bantuan Rosa untuk memanggil bantuan medis. Belum sempat medis datang, Travis pun pingsan. Lalu setelah terbangun dari pingsannya, Travis menyadari bahwa dirinya berada di sebuah rumah dan juga tangannya telah terborgol. Menyadari itu, Travis pun bingung. Kemudian datang Rosa bersama kakaknya yang seorang polisi. Rosa pun menjelaskan ke Travis yang sedang kebingungan bahwa dirinya sekarang berada di rumahnya dan meminta Travis untuk selama seminggu berada di rumahnya untuk memulihkan lukanya. Tentu saja Travis menolaknya dan meminta Rosa untuk membukakan borgolnya. Namun apa daya, Rosa dan kakaknya menjadikan Travis tahanan rumah. He said the bullet's out, but you gotta rest at least a week. Di tempat lain, teman-temannya Travis yaitu Adam dan Brenner mendapat kabar bahwa Travis mendapat serangan di Meksiko. Lantas mereka meminta Hernandez untuk mengikut sertakan mereka mencari keberadaan Travis yang hilang di Meksiko. Namun Hernandez menolaknya dengan baik permintaan mereka berdua. Kemudian beralih ke Meksiko, Travis yang kini berada di rumahnya Rosa merubah perasaan Travis terhadap orang-orang Meksiko. Yang awalnya Travis menganggap bahwa orang Meksiko adalah orang rendahan dan tidak memiliki aturan, kini ia merasa diperhatikan, bahkan diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu Rosa dan juga Travis pun mulai menonton TV bersama. Gracias. Bueno. It's good prison food. Setelah selesai menonton TV, Travis mendapat kabar dari Rosa bahwa dirinya siap pergi ke Amerika untuk membantu menangkap kelompok yang membunuh petugas DEA. Rosa juga memberitahukan bahwa kelompok yang menyerang tersebut merupakan polisi Amerika juga. Sewaktu peristiwa tersebut, Rosa mendengar salah satu orang dari kelompok tersebut mengatakan bahwa ia pernah bekerja sama dengan polisi yang dibunuhnya. Kemungkinan juga kelompok tersebut terlibat dalam penyerangan yang terjadi kepada Rosa dan juga Travis sebelumnya. The masked men recognized the DEA agent. He said they worked together. And then they shot him. Setelah mengetahui informasi yang diberikan oleh Rosa, Travis meminta Rosa untuk membukakan borgolnya dan mengizinkannya untuk menelpon Departemen Kepolisian Amerika agar bisa menjemput mereka sekaligus meminta bantuan, dikarenakan ada keterlibatan pihak kepolisian Amerika terhadap kasus pembunuhan petugas DEA. Rosa pun mengizinkannya. Lalu Travis pun menghubungi Hernandez selaku kepala polisi dan memberitahukan informasi yang ia dapat dari Rosa bahwa penyerangan terhadap petugas DEA merupakan polisi Amerika juga. Awalnya Hernandez tidak percaya. Lalu Hernandez meminta lokasi keberadaan Travis untuk bisa menjemput dan membantu Travis keluar dari Meksiko. Excuse me? Yeah, that's right. American cops. Lalu datang kakaknya Rosa yang juga seorang polisi Meksiko membawakan baju ganti untuk Travis dan mengajak Travis untuk makan bersama. Di tengah-tengah makan bersama, kakaknya Rosa yang bernama Miguel mengucapkan terima kasih kepada Travis karena telah menyelamatkan adiknya. Dan Miguel memberikan informasi bahwa yang menyerang Travis dan Rosa adalah kartel narkoba Meksiko yang menyamar sebagai polisi. Miguel menjelaskan bahwa kartel narkoba telah bekerja sama oleh polisi korup yang ada di Meksiko untuk membunuh adiknya. Lalu ada kabar buruk bagi Travis bahwa dirinya dinyatakan telah membunuh agen FBI dan 2 polisi Meksiko terkait serangan oleh kartel narkoba yang menyamar sebagai polisi. Travis mendapat fitnahan tersebut dan kini dirinya sedang menjadi buronan banyak orang, termasuk polisi Meksiko juga. Mengetahui itu, Travis segera ingin keluar dari Meksiko dan membawa Rosa untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, Miguel melarang Travis untuk membawa Rosa karena Rosa sedang diburu oleh kartel narkoba. Sempat terjadi keributan kecil di antara Travis dan Miguel. Travis menginginkan Rosa untuk ikut bersamanya, sedangkan Miguel tidak mau Rosa ikut bersama Travis ke Amerika. Miguel pun meminta sepupunya untuk memborgol Travis kembali. They said you killed the Federal and the 2 Mexican cops. The authorities are looking for you. It's all over the news. Selang beberapa saat, ada beberapa mobil datang ke rumah Rosa dan beberapa pria keluar dari mobil sambil membawa senjata.
Diketahui mereka adalah kartel narkoba yang datang mengincar Rosa dan juga Travis. Mengetahui itu, Miguel dan sepupunya berusaha untuk menyembunyikan Rosa dan ibunya. Lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. Di tengah terjadinya baku tembak, Travis yang tangannya diborgol tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan pun semakin sulit ketika ada satu anggota kartel yang berhasil masuk lewat pintu belakang yang tepat di mana Travis berada dan bisa membuat Travis terbunuh. Namun sepupunya Rosa berhasil menembak jatuh anggota kartel tersebut hingga tewas. Namun naas bagi sepupunya Rosa, dirinya harus mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Travis jika ada satu anggota kartel lagi yang datang untuk menyerang. Namun, Travis berhasil membalaskan kematian sepupunya Rosa dengan menembak jatuh anggota kartel tersebut dan nyawanya pun berhasil selamat. Lalu Travis mengambil kunci borgol yang ada di tangan sepupunya Rosa dan membantu melawan kartel narkoba. Dengan bantuan Travis, kartel narkoba itu pun berhasil dikalahkan. Travis berhasil menyelamatkan sisa keluarga Rosa yang selamat dengan membunuh anggota kartel tersebut. Setelah situasinya aman, Miguel merelakan Rosa untuk ikut pergi ke Amerika bersama Travis. Rosa pun berpamitan ke ibunya dan meminta doa restu agar selamat sampai tujuan. Dan tidak lupa, ibunya Rosa memberikan sebuah kalung keselamatan kepada Travis. Setelah itu, mereka berdua pun pergi menggunakan mobil. Di tengah jalan, Travis mencoba menghubungi Hernandez untuk memberikan kabar mengenai dirinya. Namun dicegah oleh Rosa. Rosa beranggapan bahwa dirinya tidak bisa mempercayai lagi polisi Amerika. Dikarenakan setelah Travis menghubungi pihak kepolisian Amerika, datang kartel narkoba yang mencoba untuk membunuhnya. Lalu Travis kepikiran tentang temannya yang sudah pensiun yaitu Brainer. Mungkin Brainer dapat dipercaya karena dirinya sudah pensiun dari kepolisian. Travis dan Rosa pun segera mencari penginapan, namun sebelum itu, mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk menemui penyelundup yang dapat mengantarkan mereka ke perbatasan. Barulah setelah itu mereka pergi ke penginapan, dan di penginapan tersebut Travis menghubungi Brenner untuk membantunya masuk ke Amerika. Lalu pada saat di penginapan, Rosa bercerita kepada Travis bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya di jalanan Amerika tanpa dokumen yang sah. Rosa juga telah belajar bahasa Inggris dan banyak hal lain tentang gaya hidup Amerika. Rosa berharap bisa kembali ke Amerika dan hidup seperti orang biasa dengan dokumen yang sah. Travis yang mendengar ceritanya Rosa pun kini bersimpati padanya. Meski awalnya Travis agak rasis terhadap Rosa, dikarenakan Rosa orang Meksiko. Lalu Travis berjanji kepada Rosa bahwa dia akan membawa Rosa ke Amerika dengan selamat dan memastikan Rosa mendapat gaya hidup yang lebih baik di Amerika. Kemudian keesokan harinya, semua temannya Travis datang termasuk Brenner dan juga Adam ke tempat penginapannya Travis. Travis yang mengetahui itu pun senang karena dia kini telah merasa aman bersama teman-temannya yang akan menjaganya sampai ke Amerika. Lalu Travis dan juga Rosa pergi meninggalkan penginapan mereka bersama Brenner dan semua temannya Travis. Di tengah perjalanan, Travis memperkenalkan Brenner ke Rosa. Ketika perkenalan, Rosa melihat gelang yang ada di tangan Brenner. Rosa pun teringat kejadian di malam terjadinya penembakan terhadap petugas DEA ketika ia melihat gelang yang sama persis dengan yang dipakai sama Brenner. Menyadari itu, Rosa pun mencoba memperingatkan Travis bahwa pelaku pembunuhan petugas DEA memiliki gelang yang sama persis dengan yang Brenner pakai. Travis pun menjadi bingung dan ia meminta Brenner untuk menghentikan mobilnya yang membawa mereka semua. Lalu mobil yang mereka bawa pun berhenti di suatu tempat. Travis pun mengajak semua temannya untuk membicarakan mengenai pelaku yang membunuh petugas DEA. Travis pun bilang ke teman-temannya bahwa Rosa telah memberitahunya bahwa pelakunya kemungkinan adalah seorang polisi. Mengetahui bahwa Travis curiga kepadanya,
Brenner pun mengeluarkan pistolnya dan menyuruh temannya untuk membawa Rosa yang ada di dalam mobil. Lalu teman-temannya Travis pun mengungkapkan bahwa di malam terjadinya petugas DEA terbunuh, mereka awalnya hanya ingin merampok uang yang dibawa oleh petugas DEA. Namun salah satu petugas tersebut ada yang mengenali mereka, tidak mau ketahuan dalam aksi perampokannya. Mereka pun membunuh semua orang yang ada termasuk petugas DEA. DEA wasn't supposed to be there. We didn't know. We were there for the money. It's meant to be an easy in and out. No shots, no dead, easy cash. Kemudian Brenner, Adam, dan juga satu temannya Travis yang bernama Tinelli berencana untuk membunuh Rosa agar aksi perampokan mereka tidak ketahuan, karena Rosa adalah saksi mata pada saat penyerangan terhadap petugas DEA. Menyadari nyawa Rosa dalam bahaya, Travis meminta Brenner untuk mencari solusi terbaik. Namun Brenner tidak menyukainya. Alhasil, Brenner mencoba untuk membunuh Travis, namun dicegah oleh Adam. Karena awalnya mereka memutuskan untuk tidak membunuh Travis dan membawanya kembali ke Amerika. Melihat Brenner akan membunuh Travis, Adam pun mencoba meraih pistol yang dipegang oleh Brenner. Tanpa sengaja, Brenner menembak Adam hingga Adam tewas. What are you doing? He's coming back with us. We talked about You this. gotta let it go, Joe. Brenner, I'm talking to you. Calm the fuck. Melihat kesempatan untuk melawan, Travis mengambil pistol milik Tinelli lalu menembak Brenner. Setelah itu Tinelli dan Brenner terlibat baku hantam. Sementara itu Brenner yang terluka akibat tembakan berhasil bangkit dan mencoba untuk membunuh Rosa. Namun Travis berhasil membunuh Tinelli dan bisa menyelamatkan Rosa dengan menembak Brenner. Brenner pun tewas akibat mendapat tembakan dari Travis. Setelah berhasil membunuh teman-temannya, Travis bersama Rosa melanjutkan rencana mereka untuk pulang ke Amerika. Dengan bantuan penyundup, mereka akhirnya tiba di perbatasan. Di sana mereka sempat ketahuan oleh polisi Meksiko dan sempat ditahan. Namun pada akhirnya mereka berdua berhasil pergi ke Amerika. Setelah beberapa waktu, Travis yang berhasil membawa Rosa ke Amerika, dirinya menerima penghargaan atas jasanya sebagai petugas polisi karena telah berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap petugas DEA, dan dirinya juga berhasil menyelamatkan reputasi dan karirnya. Sedangkan Rosa akhirnya menjadi warga negara Amerika Serikat dan memulai hidupnya dari awal. Suatu hari Rosa datang menemui Travis, keduanya pun saling menyapa. Lalu Travis mencoba ingin mengenal Rosa lebih dekat. Ia pun menawarkan Rosa untuk minum kopi bersama dan Rosa menerima tawaran tersebut. Dan itulah akhir dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menceritakan alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film yang lainnya.